Momen yang ditunggu-tunggu para atlet yang berlaga di SEA Games ke-33 di Thailand akhirnya tiba. Presiden Prabowo Subianto memberikan penghargaan bonus kepada para atlet peraih medali di Istana Negara. Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada para atlet. Ada momen menarik saat Presiden Prabowo menghitung medali yang diraih atlet triathlon Martina Ayu Pratiwi. Martina berhasil meraih 5 medali emas di ajang SEA Games. Momen menarik lainnya saat Prabowo mengumumkan atlet angkat besi Rizky Juniansyah yang merupakan anggota TNI dinaikkan pangkatnya dari Letnan 2 jadi kapten. Ini berkat prestasinya cetak rekor dunia di SEA Games. Saya dapat laporan Panglima TNI dengan gagah menaikkan pangkat atlet ini 2 tingkat. Jadi dari Letnan 2 langsung kapten. Presiden Prabowo menaikkan bonus khusus bagi para atlet SEA Games peraih medali emas dari 500 juta rupiah jadi 1 miliar rupiah. Tak hanya atlet, bonus juga diberikan kepada para pelatih. Ini sebagai ucapan terima kasih kepada atlet yang telah berkorban demi menjaga kehormatan Indonesia. Karena untuk mencapai tingkat seperti saudara, saudara korbankan waktumu, saudara korbankan tenagamu. Ini adalah penghargaan atas itu. Penghargaan atas keringatmu, atas jerih payahmu. Di SEA Games ke-33 di Thailand, menjadi tonggak sejarah Indonesia pertama kalinya menempati peringkat kedua di Asia Tenggara sejak tahun 1995. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tren baju lebaran sudah bermunculan meski puasa masih bulan depan. Setelah tren warna sage dan shimmering, baju lebaran tahun ini bakal ramai diwarnai dengan model gamis rompi. Seperti apa modelnya? Berikut liputannya. Pemirsa, Lebaran masih 2 bulan lagi dan Ramadan pun belum tiba. Namun ternyata di sejumlah pusat perbelanjaan ataupun pusat grosir sudah ramai antusiasme warga untuk berburu baju Lebaran. Yuk kita lihat. Ya, halo Kak, aku lagi cari-cari gamis nih buat Lebaran nih. Ada yang ini, kotor ada yang Pemirsa, seperti tahun-tahun sebelumnya selalu ada tren baju muslim yang digunakan untuk menjadi rujukan baju muslim di hari Lebaran. Setelah tren gamis sage, burgundy hingga shimmering, baju Lebaran tahun ini bakal ramai diwarnai model gamis rompi lepasan. Rompi atau outer berbahan tile, organza atau bordir biasanya dipadukan dengan dress panjang warna pastel berbahan nyaman. Saat ini yang jadi tren gamis itu apa aja sih? Oh, gamis lepas outer, rompi. Ya, jadi kombinasi tile Armani Seal di dalamnya, terus di depannya dikasih rompi kayak gitu, kayak outer gitu. Outer bahannya bisa organza, bisa bordir. Padanan rompi dan gamis membuat tampilan makin modis di hari raya dan bakal jadi pilihan favorit bagi wanita usia remaja maupun dewasa. Banyaknya permintaan pembeli dari berbagai daerah, para pedagang pun mulai menyetok berbagai model gamis rompi dengan harga mulai Rp200.000 hingga jutaan rupiah. Nah, seperti ini pemirsa, gamis rompi lepasan yang menjadi tren di tahun 2026. Kamu tertarik? Buruan berbelanja di pusat grosir ataupun pusat perbelanjaan terdekat. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Sutrisno iNews melaporkan untuk Anda. Masih banyak jalan rusak parah berlubang di Kota Bekasi. Pemda setempat malah membangun gapura senilai Rp1 miliar. Gapura Sultan itu kini menuai kritik luas dari warga. Gapura megah dan kokoh di perumahan Duku Zamrud, Mustika Jaya, Kota Bekasi ini dibangun dengan dana APBD senilai hampir Rp1 miliar. Gerbang Sultan ini dibangun Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bekasi atas saran anggota DPRD fraksi PAN. Tinggi gerbang 5 meter dan terdapat ruang untuk petugas keamanan perumahan. Warga pun ramai-ramai mempertanyakan mengapa APBD digunakan untuk membangun gerbang perumahan swasta. Padahal di wilayah lain, warga Kota Bekasi masih menghadapi buruknya infrastruktur jalan. Jalan rusak, berlubang, dan membahayakan ditemukan di banyak lokasi di Kota Bekasi, salah satunya di Jalan Alinda, Bekasi Utara.
Wah, kalau untuk gapura sih masih kurang pantas. Kurang pantas ya. Dia. Bagusnya untuk dia alihkan ke jalan loh, Pak. Untuk dialihkan ke jalan, biar bermanfaat untuk masyarakat. Karena bukan di sini aja kan jalan yang rusak ya, Iya, banyak juga. Banyak. Belum ada penjelasan dari Dinas Perumahan dan Permukiman setempat terkait polemik gapura Sultan senilai 1 miliar rupiah ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, viral ada lubang pusar bumi di situs Gunung Jati Cirebon tembus ke Mekah ternyata hoax alias tidak benar. Informasi menyesatkan itu sebelumnya disampaikan oleh salah seorang pemandu ziarah. Viral ada lubang pusar bumi berdiameter 50 cm di situs Gunung Jati Cirebon yang disebut tembus langsung ke Mekah Arab Saudi membuat heboh. Informasi itu disampaikan seorang pemandu ziarah di situs tersebut dan menuai polemik. Usai viral, juru kunci makam Sunan Gunung Jati menyebut informasi dari pemandu ziarah tersebut tidak benar. Meski merupakan warga sekitar situs Gunung Jati, pemandu ziarah tersebut tidak memiliki pemahaman mendalam terkait sejarah dan makna situs-situs di komplek makam Gunung Jati. Menurut juru kunci makam, lubang pusar bumi ini hanya merupakan penanda geografis dan simbolis, bukan sesuatu yang bersifat mistis. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Peziarah wisata religi Sunan Bonang di Tuban, Jawa Timur mengeluhkan pemaksaan pembelian minyak wangi oleh oknum pedagang nakal di pintu masuk area makam. Namun peziarah yang menolak membeli diusir saat berhenti menunggu rombongan lainnya. Siapa lu, San? Yo, santri gaya yang santri ini Gus Yasin, tuh, Tat Yasin pakai. Seorang pria penjual minyak wangi di halaman Masjid Sunan Bonang, Tuban menawarkan minyak wangi pada peziarah dengan memaksa. Namun peziarah menolak, bahkan diminta memegang botolnya dan harus membayar. Korban yang tidak membeli diusir pedagang. Terus dipegang, ayo pegang aja, ini pegang aja. Akhirnya kan dimintai uang. Terus saya larang, nggak usah mas, nggak usah. Loh kok orangnya marah-marah. Lokasi penjualan minyak wangi di halaman masjid yang merupakan area umum sering digunakan para pengunjung menunggu rombongan, baik yang masuk makam atau sekedar bersantai. Pengurus Masjid Sunan Bonang telah menertibkan penjual minyak wangi yang disertai unsur pemaksaan. Banyaknya peziarah wisata religi harus diimbangi dengan suasana nyaman, baik pedagang maupun pembeli. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Raya Situbondo, Bondowoso, Jawa Timur. Truk gandeng menghantam pengendara motor hingga tewas. Dari CCTV, awalnya arus lalu lintas lancar dan lengang di Prajekan Kidul, Jalan Raya Situbondo, Bondowoso. Truk gandeng menghantam pengendara motor yang sedang melintas dan sebuah mobil sedan yang terparkir. Kerasnya benturan membuat pengendara motor tersangkut di ban truk, mengalami luka berat di kepala dan tewas. Penyebab kecelakaan diduga sopir tidak bisa menguasai laju truk sehingga oleng dan menabrak pengendara motor. Kasus kecelakaan kini dalam penanganan Satlantas Polres Bondowoso. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang pengendara motor tertabrak kereta komuter lain jurusan Rangkas Bitung, Tanah Abang, Jakarta. Korban menerobos perlintasan kereta tanpa palang pintu dan terseret hingga 100 meter. Seorang pria tewas usai tertabrak kereta komuter lain. Sepeda yang dikendari korban ringsek dan terpental sejauh 100 meter. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengidentifikasi korban, warga desa Batok, Kecamatan Tenjo. Tim rescue Puskesmas Parung Panjang bersama petugas kepolisian mengevakuasi jenazah korban. Menurut penjaga pintu kereta, korbannya akan berangkat dari arah Tenjo menuju Parung Panjang, tidak melihat kereta dari arah Rangkas Bitung menuju Tanah Abang, dan nekat menerobos perlintasan kereta tanpa palang pintu. Warga berharap pemerintah ataupun PT KAI untuk memasang palang pintu karena kerap terjadi kecelakaan hingga memakan korban jiwa. Usai dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka. Petugas mengimbau warga untuk selalu berhati-hati. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, viral di media sosial video dua oknum ASN bukan pasangan suami istri dilabrak seorang warga diduga usai ngamar di sebuah hotel. Mana, Pak? Mau kemana, Pak? Hah? Dari mana, Pak? Warga Kabupaten Lampung Timur dihebohkan dengan video viral terkait dua oknum ASN yang dilabrak seorang warga diduga usai menginap bareng di sebuah hotel di wilayah Bandar Lampung. Kamu hebat ya udah. Ya korwil kamu. Warga yang memergoki oknum kepala sekolah dan guru P3K itu merekam keduanya saat akan meninggalkan lokasi sembari menumpahkan kekesalannya. Sebelumnya, keduanya sempat terekam CCTV masuk ke dalam sebuah kamar kurun waktu 3 jam. Diketahui bahwa rumah tangga sang perekam juga turut hancur sebelumnya lantaran ulah sang kepala sekolah. Buntut viralnya video, Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Timur bakal dimintai keterangan. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan.